Kita mulai dari yang pertama. Ini ada soal begini. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. Jadi nanti teman-teman akan disajikan ciri-ciri dari kesulitan belajar. Mungkin teman-teman diminta untuk melakukan identifikasi kira-kira apa yang dialami oleh peserta didik ini apa gitu ya. Apakah disleksia, disgrafia, diskalkulia, atau yang lain gitu ya. Terutama yang tiga itu teman-teman harus paham benar gitu ya, intinya seperti itu. Ciri yang pertama itu huruf yang sama sering kali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah, kemudian mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil. Yang berikutnya adalah bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional, ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Kemudian kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel pada kertas. Kemudian ada ciri berikutnya adalah tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Lenin adalah bla 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 ya. Ada A, B, C, D, E. Kuncinya apa? Teman-teman harus bisa menganalisa kira-kira kalau peserta didik dengan ciri demikian itu memiliki kesulitan belajar apa ya. Apakah disgrafia, disleksia, atau diskalkulia gitu ya. Nah, coba teman-teman kita analisa. Di sini intinya itu hubungannya dengan tulis menulis gitu ya. Tulis menulis. Karena ini hubungannya dengan tulis menulis, maka bisa kita simpulkan bahwa anak si Anto ini ya, ini mengalami disgrafia atau kesulitan menulis. Ya, gangguan peserta didik atau kelainan peserta didik yang menyebabkan peserta didik itu kesulitan dalam menulis, membedakan huruf dan lain-lain gitu ya. Oke, karena di sini adalah kalau kesulitan belajarnya adalah disgrafia, maka kita harus mencari rujukan bagaimana tindakan guru yang tepat untuk mengatasi masalah peserta didik yaitu disgrafia. Yang pertama, melatih untuk memegang pensil atau pulpen dengan benar. Ya, mengatur posisi duduk, jarak mata dengan buku dan lain-lain. Kemudian belajarlah untuk menjiplak. Jadi belajarkan siswa untuk menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan. Awal mulanya seperti menjiplak dulu, seperti pembelajaran di kelas TK gitu ya. Kemudian dibiasakan seperti itu supaya anak itu terbiasa. Kemudian mencoba untuk menulis huruf balok ya, huruf besar gitu ya. Digunakan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara penulisannya ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada menjiplak titik-titik ya, huruf untuk titik-titik teman-teman pasti tahu ya, karena anak TK, anak SD awal itu biasanya juga dengan menggunakan metode yang serupa. Kemudian metode menulis bersambung ya, dengan huruf warna-warni gitu ya, supaya nanti anak itu bisa menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan guru untuk melatih anak dengan keterbatasan atau kesulitan belajar yang namanya disgrafia atau kesulitan menulis. Ya, kita akan analisa opsi pilihan gandanya sekarang. Meningkatkan frekuensi membaca, berarti fokusnya kalau membaca itu pasti disleksia. Disleksia itu kesulitan membaca teman-teman ya. Melatih peserta didik dengan permainan angka, yang ada hubungannya dengan permainan angka dan matematika itu adalah diskalkulia. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak huruf itu pasti disgrafia. Menggambar huruf balok pada poster. Nah, poster sederhana yang berisi huruf-huruf itu adalah untuk mengatasi kemampuan disleksia. Ya, kemudian melatih anak dengan bermain tebak kata. Tebak kata itu juga untuk mengatasi peserta didik yang mengalami disleksia. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Kita mulai dari yang pertama, yaitu alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila. Jadi pertanyaannya adalah mengapa alasan kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila. Yang pertama, A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, bermufakat. B. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia semakin kuat dengan ciri khas demokrasi.
C. Banteng diartikan sebagai hewan Buddha yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan Buddha yang suka menggerombol ya, agar lebih kuat melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. Yang E. Banteng diartikan sebagai hewan yang kuat, mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar, kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Oke. Kita perlu tahu dulu teman-teman. Jadi untuk menganalisis opsi A, B, C, D, E kita harus tahu dulu sila keempat itu tentang apa. Sila keempat itu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu berarti terkait dengan demokrasi gitu ya. Oke, apa hubungannya banteng dengan demokrasi? Kita akan simak berikut ya penjelasan. Jadi kepala banteng itu merupakan simbol sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai simbol hewan sosial. Jadi hewan banteng itu bukan hewan soliter tapi hewan sosial ya. Suka menggerombol, punya koloni gitu ya. Yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi lambang banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, bermufakat gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi A gitu ya. Kalau opsi B itu memang hewan kuat gitu ya. Tapi simbol dari banteng itu ya intinya banteng itu suka bergerombol gitu ya. Bergerombol dan berkumpul atau hewan koloni gitu. Berikutnya pertanyaannya unik teman-teman. Jadi bukan hanya sifat-sifat dari kaca spion kendaraan, tapi juga nanti teman-teman diminta untuk menganalisa perjalanan kita kenapa bisa melihat benda di spion kendaraan gitu, intinya seperti itu. Kita mulai saja dengan pertanyaannya. Cara kerja cermin yang digunakan pada spion kendaraan, apakah cahaya, benda, cermin cembung, bayangan, kornea mata, pupil, lensa, retina, saraf otak, benda terlihat tegak diperkecil. Jadi apa itu dilihat dari pilihan gandanya itu kita diminta untuk menganalisa perjalanan cahaya ya, dan bayangan benda itu ya. Juga kita diminta untuk menganalisa hasil dari pencerminan terhadap cermin cembung ya, hasil bayangan yang di cermin cembung atau cermin cekung. Di situ opsinya ada cermin cembung, ada cermin cekung. Itu juga menganalisa. Kemudian bagaimana kita melihat juga dimasukkan di sini. Jadi macam-macam di situ. Nanti teman-teman saya kira kalau tidak belajar ekstra untuk materi ini jadi akan susah gitu ya. Oke teman-teman, kita akan bahas gitu ya. Jadi alur perjalanan mengapa kita bisa melihat di dalam spion maksudnya. Pertama itu kan cahaya ya, kalau siang hari, kalau malam hari kan tidak bisa terlihatan. Kalau tidak cahaya sama sekali maka benda tidak akan terlihat oleh mata kita. Jadi mata kita itu bisa melihat karena ada faktor cahaya ya, cahaya. Terutama untuk sifat cahayanya adalah memantul gitu ya. Ketika ada benda, kita bisa melihat benda itu pertama ada cahaya dulu, kemudian cahaya itu mengenai benda ya. Cahaya mengenai benda, kemudian benda tersebut kemudian merambat ya, cahaya tersebut merambat melewati benda tersebut, kemudian ditangkap oleh kaca spion. Nah, kaca spion itu cerminnya adalah cermin cembung ya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas kenapa yang dipilih adalah cermin cembung, karena ketika kita melihat cermin cembung itu sifatnya adalah bayangan yang ada ya, bayangan benda itu diperkecil, sehingga nanti kalau di cermin cembung itu kan bayangan yang ditangkap itu banyak ya. Benda-benda di lingkungan sekitarnya juga yang ditangkap banyak. Itulah sebabnya mengapa spion menggunakan cermin cembung. Kalau cermin cekung itu kan nanti bayangannya menjadi diperbesar gitu ya, diperkecil, diperbesar, terbalik juga ya. Jadi bayangkan coba teman-teman menggunakan cermin cekung ya di kendaraan motor Anda atau kendaraan mobil Anda, maka Anda akan melihat bayangannya nanti akan terbalik, pusing lah kita ya. Penggunaan cermin cembung itu untuk menjadikan bayangan menjadi tegak dan juga untuk mengakses di belakang kita benda-benda itu semakin banyak area yang bisa ditangkap oleh cermin cembung. Itu alasannya begitu. Oke, kita mulai lagi. Cara cahaya menuju benda, kemudian cermin cembung, kemudian cermin cembung dari spion tersebut memantulkan bayangannya menuju mata kita.
Nah, mata kita itu dimulai dari yang paling depan. Yang paling depan mata kita ditangkap oleh kornea mata. Nah, kornea mata inilah yang kalau dalam penyakit mata itu yang katarak itu loh teman-teman ya. Jadi yang berwarna putih itu kalau katarak itu namanya kornea, bagian terluar itu. Ya. Kemudian dari kornea mata masuk ke pupil gitu ya. Pupil kemudian masuk ke lensa, dan yang terakhir adalah retina di bagian belakang, tempat saraf-sarafnya. Kemudian masuk ke saraf otak. Nah, otak itu kita bisa menyimpulkan bahwa benda itu terlihat tegak dan diperkecil gitu ya. Itu sifat dari cermin cembungnya, ya, benda akan terlihat tegak dan diperkecil. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Cahaya masuk benda, cermin cembung, hasil bayangan itu tadi adalah tegak diperkecil, masuk bayangan kornea, kemudian pupil, lensa, retina, saraf otak, gitu ya. Oke, next berikutnya adalah seorang anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur, namun tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Piaget atau Piaget, anak tersebut pada tahapan apa? Nah, coba teman-teman lihat analisa. Kalau teman-teman itu guru SD, otomatis fokusnya ke guru SD ya. Guru SD, anak-anak SD ya. Anak-anak SD itu masuk di tahapan apa, gitu aja, mudah seperti itu, tidak usah dipikirkan itu ciri-cirinya apa. Kalau di sini menyebutkan ciri-ciri kotak kapur, itu berarti dia sudah belajar ya, kotak kapurnya bentuknya kubus ya. Namun tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Kotak kapur itu artinya benda konkret, kemudian menyebutkan ciri-ciri kubus saja, itu namanya pembelajaran abstrak atau formal gitu ya. Nah, dia sudah bisa untuk mempelajari benda-benda konkret, namun tidak bisa untuk menyusun pengetahuan secara formal. Jadi ini masuknya di tahapan operasional konkret ya. Kalau sensomotorik itu untuk bayi, masa bayi bisa menyebutkan ciri-ciri kapur kan tidak mungkin ya. Kalau praoperasional itu balita. Jadi balita pun belum bisa untuk menyebutkan ciri-ciri kotak kapur yang berbentuk kubus itu. Kemudian setelah balita masuk ke anak SD itu operasional konkret. Nah, makanya kalau teman-teman itu pada tahapan sebagai guru SD, maka biasanya yang keluar adalah di kelas SD ini. Operasional formal itu SMP SMA, gitu ya. Praformal itu tidak ada ya teman-teman ya. Praformal itu sebagai pengacau saja, gitu ya. Jadi kalau dia sudah bisa mempelajari konkret, kemudian yang formal belum bisa, maka itu pasti dipastikan anak pada tahapan operasional konkret atau anak SD. Maka disarankan untuk anak-anak SD itu menggunakan media gitu ya, supaya lebih konkret ya, sesuai dengan tahapan perkembangannya. Next, cara penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan. Nah, tikus ya. Nanti teman-teman itu akan ditanyakan dengan berbagai pertanyaan gitu ya. Tidak hanya tikus, misalkan menanggulangi wereng. Wereng itu cara penanggulangannya dengan bagaimana supaya termasuk simbiosis ramah lingkungan. Kita lihat opsi pilihan gandanya menggunakan racun tikus dengan efektivitas tinggi agar penyebaran tikus lebih bisa dikendalikan. Nah, penggunaan racun tikus itu jelas tidak ramah lingkungannya karena pestisida atau racun itu tidak bisa terurai. Oke. Yang B menggunakan pestisida nabati agar tidak mencemari lingkungan, bisa juga itu ya. Memanfaatkan musuh alami tikus yang yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ini masuk di simbiosis ya. Kalau penggunaan pestisida nabati itu tidak menggunakan konsep simbiosis. Yang D menggunakan asap belerang untuk memusnahkan tikus di sawah, itu juga ramah lingkungan tapi tidak memanfaatkan simbiosis. Yang E gotong royong bersama warga untuk memburu tikus di area persawahan, itu ramah lingkungan tapi tidak simbiosis ya, tidak termasuk simbiosis. Jadi simbiosis itu dua-duanya ada yang diuntungkan gitu ya. Terutama simbiosis mutualisme ya. Simbiosis di situ adalah simbiosis mutualisme. Jadi bagi satu pihak menguntungkan, yang lain juga menguntungkan. Nah, jawaban yang tepat adalah pemasangan rumah burung hantu. Ya, burung hantu ya. Burung hantu itu memakan tikus sangat efektif ya. Jadi burung hantu itu dapat makanan, punya sumber makanan yang banyak, kita juga mendapatkan manfaat dengan tikus banyak yang dimakan oleh burung hantu, maka
lahan pertanian kita lebih aman dari tikus. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C, pemanfaatan musuh alami. Warang juga teman-teman bisa gunakan warang itu dengan tidak memusnahkan untuk tomcat dan lain-lain, itu ada musuh alaminya masing-masing gitu ya. Berikutnya ada beberapa pekerja pasar akan mengangkut barang. Mereka berangkat bersama mengangkat satu kali. Setiap orang maksimal mengangkut 85 kg. Jika jumlah seluruh barang itu 300 kg, berapa pekerja untuk mengangkut semuanya? Di situ teman-teman dilihat ya, kata kuncinya satu orang itu maksimal 85 kg. Boleh nggak di bawah 85 kg? Boleh. Misalkan mengangkat 10 kg boleh, karena itu di bawah. Ya, maksimal mengangkut 85 itu mentok-mentoknya di 85 kg. Boleh kurang dari itu, tapi tidak boleh lebih ya. Jadi kapasitas maksimal itu 85 orang. Maka jumlah total barangnya kan 300 kg itu yang diketahui ya. Nah, misalkan banyak orang itu N, maka otomatis banyak orang itu akan lebih ya. 85 kali N itu akan lebih dari 300. Kenapa itu lebih dari atau sama dengan? Karena di situ maksimalnya satu orangnya 85 kg, bisa kurang dari itu gitu ya. Maka jumlah orangnya pasti bisa lebih banyak dari itu kan gitu ya. Maka N-nya tinggal kita bagikan 300.000 kita bagi 85 ya. N-nya lebih besar dari kalau kita buat koma ya 3,5 dan seterusnya gitu ya. N itu lebih dari 3,5, 3,5. Kalau lebih dari 3,5 kan bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7 dan seterusnya kan. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya pekerja minimum ya. Supaya bisa mengangkat yang paling kecil minimum itu berarti harus ada 4 orang, minimal ada 4 orang. Ya, minimalnya 4 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, next berikutnya, peserta didik kelas 4 SD suka senang sudah mengelilingi lapangan satu putaran. Lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter. Banyak putaran lagi yang harus ditempuh agar jaraknya itu menempuh 1320 meter ya. Jadi si anak itu sudah menempuh satu putaran ya. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya diameter lingkaran itu 140 meter gitu ya. Jadi karena ini berhubungan dengan putaran, maka kita cari kelilingnya gitu ya. Rumusnya kan sederhana, 22/7 kali D gitu ya. Jadi ingat teman-teman, itu penggunaan pi yaitu 22/7 itu menyesuaikan dengan diameter atau jari-jarinya. Kalau diameter atau jari-jarinya bisa dibagi 7, maka gunakan pi-nya adalah 22/7 gitu ya. Kita hitung ya, jadi 22/7 kali 140 kita bagi saja. 140 itu kan huruf angkanya ada 14-nya itu ya, nolnya tidak usah dipikirkan dulu, jadi 2, jadi 140 berarti bagi 7 itu 20 gitu ya. 20 kali 22 berarti 20 kali 22 berarti 440 meter. Jadi satu putaran itu adalah 440 meter gitu ya. Nah, jaraknya tadi inginnya menempuhnya 1320 ya. Kalau satu putaran 440 meter, kan satu keliling itu satu putaran 440 meter, maka kalau jaraknya 1320 ya kita bagi saja banyaknya putaran, berarti 1320 kita bagi dengan 440. Nolnya kita buang, jadi 132 kita bagi 44 ya. Ekornya 2 dibagi ekornya 4, kemungkinan besar adalah 3 ya, jadi 3 putaran. Jadi untuk menempuh 1320 meter itu butuh 3 putaran. Nah, karena tadi sudah berputar satu putaran, maka tinggal sisanya 2 putaran. Jadi jawabannya adalah 2 putaran. Berikutnya perhatikan sebagai berikut. Perang Margarana, Perang Bandung Lautan Api, Perlawanan Rakyat Sulawesi, Agresi Militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan yang mana? Ya, berarti kita akan menganalisa urut-urutannya. Nah, kalau Perang Margarana itu terjadi di tahun November 46 ya. Yang memimpin adalah Kolonel I Gusti Ngurah Rai ya. Margarana itu di November 46, kemudian Bandung Lautan Api itu di Maret 46 juga. Jadi duluan Bandung Lautan Api ya daripada Perang Margarana. Rakyat Sulawesi itu tahun
1828 sampai 1907, berarti perlawanan rakyat Sulawesi itu tidak termasuk perang setelah kemerdekaan. Jadi nanti kata kuncinya teman-teman ya, kata kuncinya biasanya untuk perlawanan itu yang dari apa itunya daerah-daerah itu yang perlawanan rakyat gitu ya, itu maksudnya sebelum kemerdekaan ya. Kadang juga untuk misalkan perang Diponegoro itu juga sebelum kemerdekaan. Jadi teman-teman juga perlu menghafalkan untuk yang sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan gitu ya. Tapi intinya begini teman-teman, banyak pertanyaan itu saya sudah banyak melihat dari teman-teman yang curhat itu, semuanya itu terkait dengan pertemuan pasca kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan dan juga pemberontakan setelah kemerdekaan. Itu yang penting itu, jadi teman-teman harus menghafalkan itu. Tidak hanya ini, teman-teman harus banyak belajar tentang perlawanan rakyat itu, kayak gitu ya. Kemudian agresi militer 1 itu juga termasuk mempertahankan kemerdekaan ya. Melawan agresi militer 1 itu di 1947 berarti Juli 1947 itu berarti setelah perang Margarana. Jadi urut-urutannya adalah ini 214, Bandung Lautan Api dulu, baru perang Margarana, baru perlawanan terhadap agresi militer 1 Belanda gitu ya. Next berikutnya, ini ada request dari teman-teman. Kita langsung saja kita bahas ya. Ada bentang alam Indonesia terletak dilewati 2 sirkem, yaitu sirkem Pasifik dan sirkem Mediterania. Itu bukan Mediterania ya, Mediterania, membawa pengaruh bagi Indonesia. Apakah pegunungan vulkanik ya, mempengaruhi angin dan yang lain ya. Oke teman-teman, kalau tentang sirkem ini begini. Jadi Indonesia itu terletak pada 2 sirkum ya. Yang warnanya kuning itu namanya sirkem Mediterania ya, jalur pegunungan api itu namanya sirkem ya. Kemudian yang warnanya biru itu adalah sirkem Pasifik ya, atau jalur pegunungan api Pasifik, atau kalau dalam bahasa lainnya adalah ring Pasifik dan ring Mediterania. Jadi Indonesia itu kaya akan pegunungan api karena dilewati oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik gitu ya. Indonesia menjadi tempat bertemunya jalur pergunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Akibat banyak gunung api atau vulkanik ya yang tersebar dan bisa ditemukan di sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ya, jadi pengaruh dari sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania itu adalah jalur pegunungan api. Jadi Indonesia itu kaya gunung api ya, yang masih aktif tentunya gitu ya. Kemudian secara garis besar sirkum dibagi menjadi 2, tadi sudah saya jelaskan ya, sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Di situ yang Mediterania itu yang warnanya kuning gitu ya, dari Afrika Utara, Spanyol, kemudian menuju ke Timur Tengah, kemudian melewati Hindia, kemudian melewati Thailand, Malaysia, dan sampai di Indonesia ya. Oke, kemudian kalau ini yang namanya sirkum Mediterania, kalau sirkum Pasifik itu, nah itu ya, itu dari yang biru itu ya, bahkan dari Amerika sebelah barat, kemudian sampai ke Alaska ya, Kanada, Alaska, kemudian naik sampai di situ ke Jepang itu ya. Jepang juga dilewati oleh sirkum Pasifik, kemudian menuju ke Filipina dan sampailah di daerah Indonesia Timur ya, dari Sulawesi, Papua dan seterusnya itu ya. Ini sirkum Pasifik. Jadi jawaban, meskipun opsi C dan opsi D serta opsi E lupa, maka jawaban yang tepat adalah kaya akan pegunungan vulkanik atau pegunungan aktif ya, gunung berapi. Oke, pertanyaan kedua tentang disajikan gambar orang di dinding luar pintu angkot. Pertanyaannya, mengapa jika orang loncat seperti akan terseret gitu ya, seperti akan orang terseret, jadi mau turun itu seperti terjengkang atau apa itu namanya, mau jatuh gitu ya, intinya seperti itu. Oke, kita akan bahas ini terkait dengan penerapan hukum Newton baik 1, 2, 3 gitu ya. Kalau kasusnya seperti ini itu hukum Newton 1. Ini gambarnya seperti ini ya kira-kira ya. Ini mau turun, nah setelah
Ini kan angkotnya mula-mula kan punya kecepatan tertentu, kemudian direm, kemudian si wanita ini mau turun gitu ya. Dan biasanya kalau turun dari kendaraan seperti ini mau terjungkal ya, seperti akan terjungkal gitu ya. Ini adalah penerapan hukum Newton 1 gitu ya. Jadi hukum Newton 1 itu bunyinya begini: setiap benda akan terus untuk mempertahankan kondisinya diam atau bergerak dengan lurus beraturan, kecuali terdapat gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Ini kata-kata seperti ini biasanya teman-teman tidak paham ya. Saya juga susah sekali mengatakan seperti ini ya. Ini paham tidak sulit untuk dipahami gitu ya. Maka saya buatkan kata-kata yang lebih sederhana. Ini hukum Newton 1 itu disebut hukum kelembaman. Kalau menurut saya itu namanya hukum kemalasan, males. Nah, kalau anak-anak sekarang biasanya disebut mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu mager, malas gerak. Kalau sudah bergerak ya malas diam, tidak mau diam. Itu ya. Oke. Kita mulai ya. Kalau intinya kalau hukum kemalasan ini, kalau saya begini, kata-katanya lebih mudah gini. Jika benda itu sudah nyaman diam, kalau sudah terlanjur diam, inginnya diam terus gitu ya. Namun kalau sudah terlanjur ingin bergerak dengan kecepatan tertentu ya bergerak, inginnya juga bergerak terus. Itu ya, intinya seperti itu ya. Kalau sudah terlanjur diam, inginnya diam. Namun kalau sudah terlanjur bergerak, inginnya tetap bergerak. Nah, kasus di angkot. Angkot itu kan bergerak dulu ya. Angkot itu bergerak sebelum direm kan bergerak dulu. Nah, tubuh kita atau tubuh si wanita ini itu kan sudah terlanjur nyaman dengan posisi bergerak di angkot itu, bergerak ya, sudah nyaman bergerak. Kemudian tiba-tiba dia posisi mau direm itu dia di pintu ya, tiba-tiba direm ya, tiba-tiba direm, maka tubuh kita itu terlanjur untuk bergerak. Kalau diberikan gaya dihentikan, maka kita akan tetap ingin bergerak ya, ingin tetap bergerak, sehingga nanti kalau ketika turun meskipun kendaraan sudah direm, kita masih ada keinginan untuk bergerak ya, badan kita itu otomatis ingin tetap bergerak. Maka itulah yang menyebabkan seperti terjungkal itu ya. Itu hukum Newton 1. Sama seperti ketika kita masuk ke kendaraan ketika masuk ke bis ya, masuk dalam bis itu kan posisinya diam ketika naik bis ya. Kemudian bis diam itu kita duduk lurus ke atas. Itu berarti posisi kita itu sudah nyaman untuk diam. Oke. Kemudian kendaraan itu atau bis itu kemudian tancap gas. Artinya bergerak. Padahal posisi kita itu sudah suka diam. Nah, ketika diberikan kecepatan tertentu, inginnya di posisi itu, kepala kita misalnya, inginnya tetap diam di posisi itu, maka kita seakan-akan itu bukan seakan-akan ya, tubuh kita akan terdorong ke belakang karena ingin diam di posisi tadi ya. Itu ya, intinya seperti itu ya. Itu penjelasannya yang bisa saya berikan itu. Oke, request berikutnya dari teman-teman yang curhat FR ya, fungsi tumbuhan bako tapi lupa opsi pilihan gandanya. Oke, kita tetap akan belajar ini ya, supaya nanti ketika ada soal seperti ini teman-teman bisa menjawabnya. Kita lihat ya, ini hutan bako itu seperti ini, terletak di pesisir pantai seperti ini. Itu akar-akarnya kuat dan rimbun seperti itu ya, termasuk tumbuhan hijau ya. Nanti kalau tumbuhan hijau berarti ya hubungannya dengan sumber oksigen bagi manusia dan kemudian menyerap karbon dioksida juga termasuk di situ. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi fungsi mangrove atau hutan bako itu bahasa lainnya adalah mangrove yang ada di pesisir pantai. Itu jelas mencegah abrasi air laut. Jadi abrasi pantai itu ya, intinya ya, pantai itu tidak tergerus oleh ombak terus menerus gitu ya. Kalau ada hutan mangrove kan bisa dicegah gitu ya. Yang kedua, hutan bako sebagai tempat hidup biota laut. Nah, di hutan-hutan bako ini terletak di pantai-pantai. Di situ juga tempat untuk namanya habitat untuk biota laut ya. Ya, ikan-ikan dia. Kemudian hutan bako sebagai sumber makanan bagi hewan ternak ya, daun dan lain-lain itu ya. Kemudian hutan bako sebagai sumber pendapatan bagi nelayan. Biasanya di antara hutan bako tersebut diberikan tempat untuk pembenihan ikan-ikan
Ya, pembenihan ikan-ikan itu berada di hutan bako gitu ya. Kemudian bahan penghasil obat-obatan, hutan bako juga bisa digunakan sebagai obat-obatan, teman-teman. Kemudian menahan badai dan angin, ya, badai, angin, ombak itu juga bisa ditahan. Kemudian mencegah tsunami juga bisa tercegah, ya, minimal sudah mengurangi gitu ya, mengurangi efek dari tsunami, bukan mencegah tapi mengurangi efek dari tsunami. Menyerap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen itu jelas karena di situ termasuk tumbuhan hijau gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman, itu fungsi tumbuhan bako. Jadi teman-teman bisa melihat ini kalau dalam hubungannya dengan pelestarian. Kalau pelestarian berarti ya mencegah abrasi air laut, itu juga melestarikan. Kemudian ini semuanya tentang pelestariannya. Yang pelestarian obat-obat itu bukan termasuk pelestarian gitu ya. Pendapatan juga bukan pelestarian. Sumber makanan bagi ternak itu bukan ya. Kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman dari sahabat dari My Channel, yaitu perenang yang melompat ke dalam kolam terjadi perubahan energi apa? Oh, ternyata ada yang mendapatkan soal ini, padahal kita sudah bahas kemarin ya, tapi yang kemarin itu tentang energi potensial, energi kinetik dan energi mekanik maksimumnya di mana gitu ya. Sama seperti ini ya. Ketika perenang loncat indah ini berada di papan seluncurnya, belum melakukan apa-apa, ya, belum melakukan apa-apa, maka di situ terjadi energi potensial, ya. Karena energi potensial itu energi yang tergantung karena faktor ketinggian. Karena rumusnya itu ya massa kali gravitasi kali ketinggian. Masanya berapa, gravitasinya kan 10 meter per sekon kuadrat, kemudian ketinggiannya berapa. Semakin tinggi semakin besar energi potensialnya. Itu juga menjadi alasan kenapa air bendungan itu dipenuhkan dulu supaya mendapatkan energi potensial yang tinggi. Nah, semakin dalam semakin tinggi itu semakin besar energi potensialnya. Oke, ketika meloncat sebelum ke air ya, tapi masih dalam perjalanan menuju ke air, itu energi yang muncul adalah energi mekanik ya. Energi mekanik itu gabungan potensial dan energi kinetik ya. Juga masih dalam posisi ketinggian tapi tidak sebesar ketinggian awal, juga dalam posisi bergerak. Jalan energi kinetik itu energi yang muncul yang terjadi karena faktor gerak ya. Kalau potensial tergantung ketinggian. Nah, posisi masih di tengah-tengah, misalkan di posisi A itu ya. Posisi di A itu kan belum sampai di air dan juga tidak di atas penuh, maka di situ terjadi energi mekanik atau gabungan energi potensial dan energi kinetik. Ketika sudah sampai di air, ya, saat mencapai air itu energi kinetiknya penuh ya, paling kencang ya, paling cepat di situ posisinya. Nah, karena potensialnya kan tidak punya ketinggian, maka nol, potensialnya nol. Jadi energi yang ada adalah energi kinetik. Nah, perubahannya berarti energi potensial menjadi energi mekanik menjadi energi kinetik. Berikutnya arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tentang rantai itu sila keberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada soal seperti itu. Ada teman yang mendapatkan soal seperti itu, ada juga yang mendapatkan soal rantai itu menunjukkan sila Pancasila yang nanti jawabannya adalah sila kedua itu adalah kerakyatan yang kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan yang berikutnya adalah arti rantai. Kenapa rantai digunakan dalam lambang sila kedua? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Rantai melambangkan keterikatan yang kokoh antar warga negara. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dengan berhubungan timbal balik. Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam bingkai persatuan Indonesia. D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian yang E, rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki. Dari opsi A sampai E itu semuanya cantik gitu ya, semuanya baik gitu ya, itu termasuk pengecoh. Nah, kita harus belajar artinya hakikinya seperti apa. Coba teman-teman perhatikan. Jadi rantai emas itu merupakan lambang sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di rantai itu ada yang kotak, ada yang
lingkaran gitu ya, yang persegi dan yang lingkaran. Yang persegi itu melambangkan laki-laki, yang lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, artinya apa? Dari laki-laki dan perempuan tersebut melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jawabannya seperti itu. Opsi pilihan ganda yang dari A sampai E itu yang paling memenuhi adalah opsi yang B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan saling berhubungan timbal balik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian ada soal berikutnya, ini nanti teman-teman akan disajikan hampir 2 layar full ya, hampir 2 layar full tentang suatu paragraf ya. Paragrafnya bisa berisi 5 paragraf ya, teksnya bisa 5 paragraf, bisa 4 paragraf, bisa 3 paragraf ya. Nah, nanti teman-teman diminta untuk menganalisa mana yang merupakan paragraf narasi, persuasi, argumentasi, dan lain-lain. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Ini ada paragraf isinya 6 paragraf ya. Ada teks yang isinya 6 paragraf. Ini saya kasih contoh untuk teksnya, saya kasih judul lomba kebersihan kampung seperti ini gitu ya. Kemudian paragraf berikutnya di layar berikutnya juga ada 3 seperti ini. Jadi total paragrafnya ada 6. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan teks di atas, paragraf narasi terletak pada paragraf titik-titik 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Jadi nanti teman-teman akan menganalisa masing-masing paragraf, kemudian menentukan mana yang merupakan paragraf narasi gitu ya. Oke, kita akan menganalisa bagaimana sih cara membedakan antara paragraf narasi, eksposisi, argumentasi, eksplanasi, kemudian deskripsi, dan yang lainnya. Yang pertama teman-teman harus paham dulu masing-masing ya, key-nya atau kata kuncinya. Kalau paragraf narasi itu kata kuncinya ada urutan peristiwa, biasanya dalam kalimat itu ada lalu, kemudian, setelah itu gitu ya, dan ada unsur waktunya juga diperhatikan. Kemudian kalau paragraf eksposisi itu isinya hanya seputar informasi ya, informasi isinya hanya fakta-fakta, no pendapat ya, tidak ada pendapat di situ. Isinya fakta-fakta, informasi yang berisi fakta-fakta. Kalau paragraf deskripsi itu hubungannya dengan penggambaran suatu objek, baik tempat atau peristiwa, itu ya, yang jelas dan terperinci. Nanti menggunakan indera gitu ya, baik penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Ya, jadi cara menggambarkan sesuatu, objek atau tempat atau peristiwa itu dengan menggunakan indera, baik pendengaran maupun penglihatan. Kemudian ada paragraf argumentasi, itu cirinya apa? Ada pendapat, kemudian ada data yang digunakan untuk menguatkan pendapat. Intinya seperti itu. Teman-teman silahkan hafalkan ini ya. Kemudian paragraf persuasif itu ada bujukan, ajakan, himbauan. Bujukan, ajakan, himbauan. Ya, biasanya ada di dalam paragraf itu ada kata-kata sebaiknya, seharusnya, dan lainnya gitu ya. Kemudian ada paragraf yang terakhir adalah paragraf eksplanasi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan keenam ini ya. Kalau eksplanasi itu menjelaskan, paragraf yang menjelaskan mengapa dan bagaimana, biasanya urusannya dengan sebab dan akibat gitu ya. Oke, jadi 6 ini teman-teman sudah paham saya kira. Kalau misalkan narasi itu urutan kejadian, kalau eksposisi itu informasi yang berisi fakta, kalau deskripsi itu melibatkan panca indera, kemudian kalau argumentasi itu ada pendapat dan data untuk menguatkan pendapat, kalau persuasi itu untuk bujukan, ajakan, kalau eksplanasi itu adalah untuk menggambarkan suatu sebab akibat, mengapa, bagaimana gitu ya. Oke, sekarang kita akan analisa satu persatu. Kita analisa satu persatu. Kita mulai dari paragraf pertama. Dalam rangka memperingati HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan. Kita lihat ya, kita analisis dulu yang pertama. Dalam rangka memperingati HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Nah, ini berisi fakta. Kemudian kalimat kedua, kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian, ini juga fakta. Yang ketiga, semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, hadiah
kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan ini juga fakta. Isinya fakta-fakta dan bersifat informatif, maka ini disebut paragraf eksposisi. Itu ya teman-teman ya, cara menganalisanya. Kemudian yang kedua, paragraf kedua ya, kita simak. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Ini ada unsur pendapatnya ya, pendapat itu ya, berarti bukan eksposisi otomatis. Kemudian semua warga memulai, ini ada kata-kata memulai, kita garis bawahi dulu ya. Memulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas, kemudian setelah itu ada kemudian dan setelah itu berarti urutan kejadian atau urutan peristiwa. Kemudian setelah itu membersihkan selokan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak berhenti di situ, pada sore harinya, ya, ini ada urutan peristiwa lagi ya, jadi dimulai kapan, kemudian setelah itu apa, setelah itu apa. Nah, ini berisi urutan peristiwa, maka namanya disebut paragraf narasi. Next, berikutnya kita analisa untuk teks ketiga, atau kita analisa paragraf ketiga gitu ya. Kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan positif ya, merupakan kegiatan positif itu berarti pandangan penulis gitu ya. Karena pandangan penulis, maka ini pasti isinya pendapat. Ya, ini ada pendapat penulis gitu ya. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerukunan antar warga, terpeliharanya kebersihan kampung, dan juga mencegah wabah demam berdarah. Ini jelas ya. Yang ini ketiga ini sebagai fakta penguat. Mengapa perlu diperlestarikan? Ada fakta penguatnya. Kerukunan antar warga, terpeliharanya kebersihan kampung, mencegah berkembangnya demam berdarah gitu ya. Kemudian semua warga di desa Kampung Durian sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Ini juga didukung oleh data gitu ya. Jadi pendapat itu disokong oleh data-data, maka ini disebut paragraf argumentasi. Diawali dari pendapat, kemudian dikasih penjelasan yang menguatkan pendapat tersebut gitu ya. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya, paragraf keempat. Pemenang lomba kebersihan pun diumumkan, yaitu warga RT 4. Saluran air yang bersih dan jernih. Saluran air yang bersih jernih, di dalamnya juga ditaruh ikan yang sangat indah dan warna-warni. Ini tampak ya teman-teman ya. Jadi saluran airnya bersih jernih itu menggunakan indera penglihatan. Ini juga di dalam air juga ditaruh ikan yang sangat indah. Ini juga indera penglihatan yang digunakan. Warna-warninya juga indera. Penataan tempat sampah ini juga indera. Penanaman tanamannya juga indera penglihatan. Jadi ini menggambarkan situasi RT 4 ya. Maka itu disebut sebagai deskripsi keadaan nilai dengan indera penglihatan, atau disebut juga paragraf deskripsi, karena mendeskripsikan keadaan RT 4 gitu ya. Oke, kita lanjut ke paragraf 5. Karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi kebiasaan warga dalam memelihara kebersihan, maka desa ini pun menjadi percontohan bagi kampung lain. Kampung Durian Runtuh menjadi Kampung Durian menjadi percontohan sebagai kampung bersih, indah, sehat, dan asri, atau biasa disingkat dengan kampung bisa. Nah, ini ada kata-kata karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun, kemudian menjadi maka. Ini ada hubungan sebab akibat ya, sebab akibat. Suatu paragraf yang di situ diterangkan tentang sebab akibat suatu kejadian, maka itu disebut sebagai paragraf eksplanasi. Next, yang terakhir kita akan analisa yang paragraf 6. Dengan kegiatan kebersihan seperti ini diharapkan seluruh warga Kampung Durian memiliki sikap ikut bertanggung jawab memelihara kebersihan lingkungan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan di saluran air maupun di lingkungan lainnya. Ini ada kata-kata diharapkan ya, ini berarti mengajak, si penulis mengajak agar seluruh pembaca itu bertanggung jawab memelihara kebersihan lingkungan. Karena di sini berisi ajakan, maka itu namanya paragraf persuasi ya. Jadi teman-teman sudah memahami ya ke-6 paragraf yang wajib teman-teman hafalkan. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berdasarkan teks di atas, paragraf narasi terletak pada paragraf tadi kita sudah bahas ya. Jadi paragraf narasi itu ada di
paragraf kedua. Next berikutnya, ini soal asli ya, yang ini ya. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk menganalisa alat-alat panel surya. Kalau tidak salah ini ada di materi kelas 4 semester 1 gitu ya. Tapi tidak dijelaskan sebenarnya alat-alatnya apa saja. Di situ cuma ada materi panel surya. Jadi teman-teman itu kumpulkan materinya dulu dari kelas 4, 5, 6, kemudian dikembangkan. Gitu ya. Jadi panel surya itu di situ ada baterai atau aki, inverter, sel surya, charge controller, televisi, dan panel surya. Teman-teman diminta untuk mengurutkan alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi. Di situ urutannya dilihat ya, pilihan gandanya. Nah, sebelum teman-teman itu bisa mengurutkan ini kan berarti teman-teman harus paham dulu masing-masing bagian ya. Oke, kita simak pembahasannya begini. Yang pertama sel surya. Jadi sel surya itu kecil-kecil ya. Kotak kecil-kecil itu sel surya. Itu alat untuk menangkap atau menyerap suatu sinar matahari atau cahaya matahari, mengubahnya menjadi energi listrik. Itu sel surya. Kemudian sel-sel itu berada dalam satu panel besar gitu ya. Jadi gabungan sel-sel surya itu adalah panel surya. Kemudian listrik yang dikumpulkan di panel surya ya, dari sel-sel surya kan kemudian dialirkan ke dalam satu paket panel surya itu. Kemudian setelah keluar dari panel surya maka masuk ke solar charge controller gitu ya, atau dicaskan ke aki gitu ya. Ya, dicaskan ke aki supaya bisa digunakan ketika sudah cahaya matahari tidak mengisi. Jadi bisa digunakan pada malam harinya gitu ya. Kemudian masuk ke aki atau baterai. Itu adalah alat untuk menyimpan muatan listrik gitu ya. Jadi pada sel-sel surya mengkonversi energi cahaya matahari menjadi listrik. Energi listrik kemudian disimpan pada baterai yang kemudian akan digunakan gitu ya. Inverter itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah DC menjadi AC. Jadi arus aki itu kan itu arusnya tipenya adalah DC atau arus searah. Padahal untuk arus rumah tangga, arus alat-alat rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci dan lain-lain termasuk lampu itu bekerja dengan sistem AC atau arus bolak-balik gitu ya. Maka harus ada konverter pengubahnya ya. Alat untuk mengubah arus DC menjadi AC itu adalah inverter. Kebalikannya kalau AC menjadi DC namanya nanti apa jadinya? Adapter ya. Jadi ada inverter, ada adapter. Untuk panel surya yang dipakai adalah inverter karena mau mengubah arus DC menjadi arus AC. Nah, sekarang kita lihat perjalanan perubahan energinya atau perpindahan energi listriknya. Jadi di dalam sinar matahari terkandung energi yang disebut foton gitu ya, bentuknya foton atau fotoelektron gitu ya. Kemudian foton ini mengenai sel surya. Jadi pertama masuk di sel surya, kemudian dikumpulkan ke panel surya supaya listrik yang dihasilkan masing-masing foton itu dikumpulkan menjadi satu sehingga bisa berkapasitas besar. Kemudian setelah masuk di sel surya dicaskan ke aki gitu ya. Dipakai charge controller, kemudian charge controller masuk ke aki, kemudian aki keluar ya, aki keluar menuju inverter supaya mengubah arus DC menjadi AC gitu ya. Yang terakhir hasil output inverter itu bisa digunakan untuk menyalakan televisi dan lain-lain gitu ya. Karena tadi yang diurutannya adalah televisi, maka kita tulis saja televisi. Maka ini urutannya setelah paham ya. Jadi teman-teman pertama itu di sel surya, kemudian panel surya, kemudian charge controller, kemudian aki, kemudian inverter, baru televisi. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Kemudian berikutnya ada soal begini lagi. Ini teman-teman yang banyak tanya tentang dinamo obel atau dinamo sepeda, ini macamnya soalnya banyak. Jadi teman-teman pasti bilang ya, itu kan bukan soal saya tidak begitu. Nah, saya sudah mengumpulkan banyak dari curhatan teman-teman, itu ternyata
pertanyaan tentang dinamo obel itu banyak sekali. Ya, ada alat yang memiliki kesamaan dengan prinsip kerja dinamo obel seperti apa? Itu ya, ada alatnya seperti apa? Apakah panel surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, motor listrik atau kipas angin. Nah, soal ini bertujuan untuk membandingkan gitu ya. Teman-teman itu bisa membandingkan antara berbagai alat rumah tangga yang memanfaatkan perubahan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi kita paham dulu dinamo obel itu sistem kerjanya mengubah apa. Jadi dinamo obel itu alat generator sederhana merubah energi gerak, bahasa lainnya adalah energi kinetik menjadi energi listrik. Ya, dinamo sepeda itu kan merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kita akan cari dari opsi A sampai E itu yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau panel surya tadi adalah mengubah cahaya menjadi listrik, jadi bukan. Kalau PLTA itu gerak menjadi listrik, ya kan. Kemudian kalau ini panel surya tadi sudah ya, panel surya dan pembangkit listrik tenaga surya sama gitu ya. Kemudian kalau motor listrik dan kipas angin itu berkebalikan dengan dinamo obel. Kalau dinamo obel gerak menjadi listrik, kalau motor listrik dan kipas angin itu kebalikannya, yaitu listrik menjadi gerak. Jadi alat yang memiliki kesamaan dengan prinsip kerja dinamo obel itu jawabannya yang tepat adalah PLTA. Urutan perubahan energi pada dinamo obel atau dinamo sepeda. Ya, energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi gerak, energi kinetik, energi listrik, dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman, ini soalnya meskipun sederhana seperti ini termasuk soal Hertz. Karena teman-teman harus tahu dinamo sepeda itu gunanya untuk apa ya. Dinamo sepeda, ya dinamo yang ada di sepeda itu tujuannya hanya untuk menghidupkan lampu depan dan belakang. Itu ya, tidak digunakan untuk yang lain. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Karena menghidupkan lampu, maka yang terakhir pasti energi cahaya kan gitu ya. Jadi dinamo obel itu tadi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya, setelah itu digunakan untuk menghidupkan lampu depan dan belakang sepeda. Maka perubahan energinya energi gerak atau kinetik, energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Energi kinetik itu energi gerak ya teman-teman, jangan sampai lupa gitu ya. Ada soal lagi bagian dinamo sepeda atau obel. Nah, pertanyaannya banyak sekali ya. Ini komponen tentang dinamo obel. Ini gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah komponen nomor 3. Jadi teman-teman juga harus menghafal komponennya ya. Bagian atas itu roda ya. Roda dinamo yang menempel pada roda sepeda gitu ya. Kemudian itu nomor 2 ada as. Yang ketiga ada magnet. Yang keempat itu ada besi atau kumparan ya. Kumparan itu yang nomor 5 gitu ya. Yang nomor 4 itu inti besi gitu ya. Nomor 4 inti besi, nomor 5 kumparan. Jadi yang merupakan magnet, yang merupakan nomor 3 itu adalah magnet gitu ya. Jadi jawabannya C. Next, berikutnya ada pertanyaan Hertz berikutnya. Ini juga teman-teman banyak yang keluar. Dalam percobaan menggosokkan penggaris plastik pada rambut atau kain wol, lalu mendekatkannya pada potongan kertas, seketika potongan kertas tertarik ke bawah ke arah penggaris gitu ya, dan seakan-akan menari-nari. Artinya ada tarik-tarikan antara kertas dengan penggaris gitu ya. Perubahan energi apa yang terjadi? Apakah A, energi gerak menjadi kinetik, B, energi gerak menjadi energi listrik, C, energi gerak menjadi energi magnet, D, energi listrik menjadi energi magnet, atau yang E, energi magnet menjadi energi gerak. Nah, kita harus paham dulu untuk konsep penggaris penggaris plastik, ini khusus plastik ya, yang digosok-gosokkan kepada rambut dan kain wol gitu ya. Nah, begini cara menjawabnya. Jadi reaksi rambut kering dan penggaris plastik ini ada percobaan itu ya. Nah, di materi kelas berapa lupa ya, itu ada juga tentang listrik statis. Itu saat kita menggosokkan sisir atau penggaris listrik ke rambut yang kering, ini syaratnya rambutnya harus kering gitu ya, benda itu akan mendapatkan muatan listrik gitu ya.
Jadi sisir penggaris itu akan mendapatkan muatan listrik dari rambut kita gitu ya. Kemudian muatan listrik itulah sisir atau penggaris plastik jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas, menariknya mendekat. Ya, ini disebut muatan ini disebut listrik statis. Jadi proses menggosok-gosokkan sisir itu ada energi gerak ya, kemudian berubah menjadi listrik statis atau listrik sementara, berarti energi listrik. Jadi perubahannya adalah energi gerak menjadi energi listrik. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya ada soal panjang sekali ini ya. Ini jenis soalnya tipenya hot sekali ya. Kita bacakan dulu. Cabang olahraga lari memiliki nomor estafet yang menjadi bagian dari perlombaan atau kejuaraan pada umumnya. Lari estafet adalah nomor bergu yang dilakukan secara bersambung dari start hingga melewati finish dengan pelari sebanyak 4 orang. Setelah memiliki kewajiban membawa tongkat hingga menyentuh garis akhir. Seperti dilansir dari laman Badan Atletik Dunia, kejuaraan tingkat dunia hingga olimpiade biasanya diisi dengan 2 nomor yang diperlombakan pada lari estafet, yaitu tipe A dengan 4 kali 100 meter dan tipe B 4 kali 400 meter. Dari teks di atas, tim X yang terdiri dari Joko, Leno, Sabri, dan Dwi mengikuti lomba estafet tipe B. Dan Leno adalah pelari pertama yang sudah menyerahkan tongkatnya pada Budi. Panjang lintasan sisa agar tim X menyelesaikan lomba adalah titik gitu ya. Jadi gini teman-teman, soal yang panjang itu ya stimulusnya terlalu panjang, jadi nanti kalau ada soal seperti ini teman-teman langsung ke pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya adalah panjang lintasan sisa agar tim X menyelesaikan lomba. Di situ tim X itu mengikuti lomba tipe B, jadi 4 kali 400 gitu ya. Panjang lintasan tipe B-nya kan berarti 4 kali 400. Artinya apa 4 kali 400 itu 4 orang masing-masing 400 meter ya. 4 orang masing-masing 400 meter, makanya ditulis 4 kali 400 gitu ya. Kemudian di situ yang sudah berputar satu putaran atau satu fase itu hanya Leno dulu ya. Leno berarti yang sudah selesai 1 orang, maka sisanya tinggal 3 orang. Nah, karena sisanya tinggal 3 orang, maka ya 3 kali 400. Jawabannya adalah 1200 meter gitu ya. Jawabannya adalah D. Sederhana tapi stimulusnya terlalu panjang, jadi teman-teman diminta untuk memahami bacaan. Urutan kejadian pemberontakan yang pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Ini ada PKI Madiun, RMS Maluku, G13 PKI, APRAK atau Suwiryo, G13 PKI, APRRI. Ini teman-teman harus memahami ini ya. Baik perjuangan menuju mempertahankan kemerdekaan, menuju kemerdekaan, dan pemberontakan. Nah, teman-teman harus menghafalkan. Saya sudah membuatkan video-video yang lalu tentang pemberontakan dan juga tentang perjuangan baik sebelum maupun sesudah gitu ya. Oke, kita akan bahas masing-masing urutan kejadiannya. Jadi kalau PKI Madiun itu tanggal 18 September 48 itu pasca kemerdekaan ya, atau setelah kemerdekaan. Kalau di TII Kartosuwiryo itu Desember 48. APRA itu Januari 50, kalau Andi Aziz itu April 50, RMS itu November 50, jadi hampir berbarengan di tahun 50 gitu ya. APRA, Andi Aziz, RMS itu urut-urutannya gitu ya. Kemudian Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, PRRI di Sulawesi itu tahun 58 sampai 61. Kemudian Permesta itu 58 sampai 61. G30 SPKI itu 65, ini yang paling terakhir ini ya. Kalau diurutkan, jadi PKI Madiun, RMS Maluku, G30 SPKI. PKI Madiun 48, kemudian RMS Maluku itu di 50, kemudian G30 SPKI itu di 65. Yang lain terbalik-balik gitu ya. Jadi teman-teman harus selain menghafalkan peristiwanya juga menghafalkan urutan peristiwanya, tahun-tahunnya. Ya.
berikutnya teman-teman ada yang request tentang membaca grafik seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini ya, kira-kira kita buat simulasinya seperti ini gitu ya. Di situ ada grafik pertumbuhan klaim BPJS Kesehatan dari tahun 2014 sampai 2019. Di situ tersedia dua grafik ya. Nanti teman-teman kalau tidak bisa baca grafik pasti bingung gitu ya. Jadi yang warna hijau itu adalah jumlah klaim BPJS dalam triliun rupiah ya, jumlah klaim. Kalau yang persen itu pertumbuhan klaim. Artinya misalkan begini, dari 42 jadi 62 kan 20 ya, naik 20 triliun ya. Dari 42 itu sekitar 50-an lebih ya, banyak sekali gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus membedakan antara klaim BPJS dan pertumbuhan klaim. Oke, kita lihat ya, opsi A. Pertumbuhan klaim BPJS tertinggi terjadi pada tahun 2019 ya. Di situ yang ditanyakan adalah pertumbuhan klaim BPJS. Pertumbuhan klaim BPJS berarti grafik yang warna kuning. Apakah yang tertinggi di tahun 2019? Dilihat itu di tahun 2019 malah klaim pertumbuhan klaimnya malah paling rendah. Jadi opsi A jelas salah gitu ya. Harusnya yang paling tertinggi itu pertumbuhan klaimnya di 2015. Yang kedua, klaim BPJS tahun 19 meningkat hampir 3 kali dari klaim BPJS 2014. Di 19 ini yang klaim BPJS berarti warna hijau 122, yang 2014 42, kalau 2019 122, hampir 3 kali ya, benar ya, opsi B ini benar. Kemudian opsi C, kenaikan pertumbuhan klaim. Ini yang pertumbuhan klaim berarti warna kuning ya. BPJS tertinggi terjadi pada 2015 sampai 16. 15 ke 16 itu tidak terjadi kenaikan. Bahkan dari tahun 15 sampai 19 itu pertumbuhan klaimnya mengalami penurunan. Jadi ini harusnya penurunan gitu ya. Klaim BPJS terjadi penurunan signifikan antara 18-19. Itu yang ditanyakan adalah klaim BPJS yang warna hijau berarti ya. 18-19 itu berarti harusnya naik bukan turun. Jadi opsi D itu salah ya. Opsi E tahun 2016 ke 17 terjadi penurunan klaim. 16 ke 17 harusnya tidak terjadi penurunan klaim tapi terjadi kenaikan klaim ya. Kalau pertumbuhan klaimnya mengalami penurunan gitu ya. Jadi yang E jelas salah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Andi, Anto, Arman bersama-sama mendorong gerobak dengan arah sama, masing-masing 10 Newton, 5 Newton, 20 Newton. Ada 3 orang mendorong gerobak dengan arah yang sama. Ketika saudara tersebut memindahkan benda 70 kg, maka percepatan gerobak tersebut adalah, jadi ada 3 orang dengan arah yang sama, maka F-nya atau gayanya kita totalkan saja seperti ini ya. Jadi F-nya 10 Newton tambah 5 Newton tambah 20 Newton. Hasilnya adalah 35 Newton gitu ya. Gayanya 35 Newton total gayanya. Nah, bendanya masanya adalah 70 kg. Maka percepatan gerobak atau simbolnya adalah A gitu ya. Rumusnya percepatan adalah hasil bagi antara gaya dan massa. F-nya 35, kemudian massanya 70, jadi 35 dibagi 70 ketemunya 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, berikutnya Andi, Anto, Arman bersama-sama mendorong gerobak seperti tadi ya, 10, 5, 20. Ketika saudara tersebut dapat memindahkan benda 70 kg dengan percepatan gerobaknya 0,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketika saudara tersebut dapat memindahkan benda dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka benda tersebut dipindahkan dengan massa berapa? Ya, intinya seperti itu. Pertanyaannya hampir sama seperti tadi, tapi cara menjawabnya pasti berbeda. Ini lebih hot gitu ya. Nah, di situ teman-teman itu gayanya baik memindahkan yang 70 kg atau memindahkan yang ditanyakan itu gayanya sama. Jadi kita akan membandingkan saja. Kalau gayanya sama, bagaimana hubungan antara
massa dengan percepatan. Ya, massa dan percepatan. Karena massa rumusnya tadi kan A sama dengan F per M, tidak saya tulis di situ ya. Jadi A atau percepatan itu gaya dibagi massa. Jadi antara percepatan dan massa itu berbanding terbalik. Ya, logikanya seperti ini. Teman-teman kalau mendorong benda besar, misalkan bola besar berat dengan bola kecil, itu kalau didorong dengan tenaga yang sama, pasti yang bola kecil lebih meluncur cepat, ya, bola besar lebih pelan-pelan. Jadi percepatan dengan massa itu berbanding terbalik gitu ya. Karena berbanding terbalik maka kita bisa menggunakan rumus ini kan, berbanding terbalik. Jadi A1 banding A2 atau A1 per A2 sama dengan M2 per M1 gitu ya, berbanding terbalik ini ya. Kalau sebanding A1 per A2 M1 M2 gitu ya. Karena ini berbanding terbalik maka yang masanya juga kita balik posisinya gitu ya. A1 atau percepatan 1 0,5 gitu ya. Kemudian A2 nya 2, percepatan keduanya 2 ya. Massa 2 yang ditanyakan atau kita simbolkan X saja. Kemudian massa satunya ternyata adalah 70 kg gitu ya. Oke teman-teman, sambil pahami ini dulu. Kemudian X nya berarti kita cari silangannya X. X itu bersilangan dengan angka 2, berarti X 2 nya pasti di bawah. Yang lain kita kalikan saja, 0,5 kali 70 baru yang bagian bawah 2. Nah 0,5 kali 70 kan 35, dan dibagi 2 temunya 17,5 kg. Jadi jawabannya adalah opsi B. Berikutnya terdapat 3 oven. Ini juga hot sekali ya teman-teman. Nah, ini pertanyaannya kelihatannya, melihat pertanyaannya saja sudah mumet gitu ya. Padahal ini cara menjawabnya mudah. Coba simak ya. Terdapat 3 oven A, B, C. Oven A memproduksi 10 kue dalam waktu 1 jam. Oven B dapat memproduksi 15 kue dalam 1 jam. Oven C dapat memproduksi 20 kue dalam waktu 1 jam. Jika ketiga oven digunakan bersama-sama dalam 3 jam, maka banyaknya kue yang diproduksi berapa? Gitu ya. Nah, tadi kan mudah sekali ini ya. Jadi kalau 10 kue 1 jam, 15 kue 1 jam, 20 kue 1 jam, berarti totalnya kalau 1 jam oleh 3 oven tadi kan berarti 10 tambah 15 tambah 20 kan gitu ya. Jadi 1 jamnya udah dapat 45. Ya kan? Masing-masing 1 jam itu totalnya 45 gitu ya. Nah kalau 3 jam ya tinggal kalikan aja 3, kan selesai kan. Di 45 kali 3 jawabannya 135 kue. Nah soalnya panjang begitu bikin pusing, tapi jawabannya mudah sekali gitu ya. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud. A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia, namun meski berbeda tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. B. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan terdapat tempat bergabungnya semua perbedaan. C. Sulur pada pohon beringin melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dari bingkai persatuan dalam bingkai persatuan Indonesia. Sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. Atau E. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Jadi sulur pada pohon beringin itu kan pada sila ketiga Pancasila gitu ya. Artinya sebenarnya apa? Silakan simak. Pohon beringin itu simbol sila ketiga Pancasila, bunyinya persatuan Indonesia. Pohon beringin itu daunnya lebat, itu artinya tempat berteduh ya, atau peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Jadi kalau di bawah pohon beringin itu agak merasa aman karena rimbun di situ. Kalau hujan juga bisa digunakan untuk tempat berteduh yang nyaman gitu ya. Kemudian yang bagian bawah itu akar tunggang, itu menggambarkan bahwa Indonesia itu persatuan bangsanya sangat kuat gitu ya. Kemudian juga selain akar tunggang juga ada sulur-sulur.
Ya, di ranting-rantingnya ke bawah itu seluruh-seluruhnya melambangkan adanya perbedaan suku, keturunan, agama gitu ya. Namun meski berbeda-beda tetap menjadi satu itu ya, intinya seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah opsi A. Oke, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua, membantu teman-teman semua dalam memahami materi-materi P3K khususnya akomodasi teknis PGSD 2021. Semoga teman-teman semua pecinta dari Mat Channel itu lolos dalam tahap 2 ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.